Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara bising Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta biasanya terdengar seperti melodi keberangkatan yang menjanjikan petualangan. Namun bagi Nadine, suara pengumuman penerbangan yang menggema di langit-langit tinggi itu terdengar seperti lonceng kematian bagi harga dirinya. Pagi itu, udara AC yang dingin tidak mampu menghalau rasa sesak di dada Nadine. Ia berjalan setengah berlari, menyeret langkahnya yang letih demi mengantar suaminya, Aris, dan ibu mertuanya, Bu Ratna. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah tas kecil berisi obat lambung Aris yang tertinggal di meja makan. Nadine, dengan kemeja katun sederhana dan rambut yang hanya dikuncir kuda, tampak sangat kontras dengan kemegahan arsitektur bandara itu. Aris, Mas, panggil Nadine saat melihat sosok suaminya di dekat area check-in mandiri. Aris menoleh, tapi raut wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Alih-alih senyum, kerutan dahi penuh kebencian yang ia tunjukkan. Di sampingnya, Bu Ratna berdiri dengan kacamata hitam bertengger di kepala, memegang tas tangan bermerek yang baru saja dibelikan Aris bulan lalu menggunakan uang bulanan yang seharusnya untuk renovasi rumah Ibu Nadine di desa. Namun, bukan hanya mereka berdua yang ada di sana. Seorang wanita muda dengan gaun bodycon berwarna merah menyala dan riasan wajah yang sangat tebal berdiri merapat ke lengan Aris. Dialah Sheila, sekretaris Aris yang belakangan ini namanya sering muncul di layar ponsel suaminya tengah malam. "Kenapa kau menyusul ke sini, Nadine? Kan sudah kubilang, jangan cari perhatian di tempat umum," ketus Aris. Suaranya dingin, tak ada sedikit pun kehangatan sebagai suami yang akan pergi dinas selama seminggu. "Mas, obat lambungmu tertinggal. Aku takut maagmu kambuh saat di pesawat nanti," ujar Nadine dengan suara bergetar, mencoba mengabaikan tangan Sheila yang masih menggelayut manja di lengan Aris. Sebelum Aris sempat menjawab, Sheila maju satu langkah. Aroma parfumnya yang menyengat langsung menusuk indera penciuman Nadine. Dengan mata yang berkilat penuh tantangan, Sheila tertawa remeh. "Obat lambung? Atau kau cuma ingin memata-matai kami, Nadine?" tanya Sheila dengan nada sinis. "Lihat dirimu. Kusam, bau dapur, dan memalukan. Kau pikir Aris betah melihat wajahmu lama-lama?" "Sheila, tolong jaga bicaramu. Aku istri sah Aris," tegas Nadine, meski hatinya terasa seperti diremas. Plak! Suara hantaman kulit yang bertemu kulit itu terdengar begitu nyaring, mengalahkan kebisingan orang-orang yang berlalu lalang dengan koper mereka. Kepala Nadine terlempar ke samping. Pipi kirinya langsung terasa panas dan berdenyut kencang. Sudut bibirnya pecah, mengeluarkan darah segar yang terasa asin di lidahnya. Dunia seolah berhenti berputar bagi Nadine. Ia memegang pipinya yang mulai membengkak, menatap lantai bandara dengan mata berkaca-kaca. Orang-orang di sekitar mereka mulai melambat, berbisik-bisik, dan beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. "Itu karena kau sudah lancang menyebut dirimu istri sah di depanku," teriak Sheila tanpa rasa bersalah sedikit pun. Istri sah itu yang melayani, bukan yang jadi beban seperti pengemis. Nadine menatap Aris, berharap pria yang telah hidup bersamanya selama 5 tahun itu akan maju, membentak Sheila, atau setidaknya bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, harapannya hancur berkeping-keping. Aris justru tertawa. Suara tawa yang keluar dari mulut pria yang dulu berjanji akan menjaganya itu terdengar sangat asing dan kejam. "Hahaha, lihat itu, Bu. Nadine memang pantas mendapatkannya," ujar Aris sambil menoleh ke arah ibunya. Bu Ratna ikut terkekeh, menatap menantunya dengan pandangan rendah. "Benar, Aris. Ibu sudah bilang berkali-kali, istri itu harus tahu diri. Kalau ditampar di depan umum begini, yaitu salahmu sendiri karena berpenampilan seperti gembel. Kau memalukan keluarga kami, Nadine. Kau membuat kami terlihat seperti membawa pembantu ke bandara." Nadine mendongak. Matanya yang basah kini menatap tajam ke arah 3 orang di hadapannya. Kalian tertawa." "Tentu saja kami tertawa. Lihat betapa malangnya dirimu." Aris melangkah mendekat, membungkuk sedikit untuk berbisik di telinga Nadine yang masih berdenging. "Aku pergi liburan dengan Sheila ke luar negeri,
bukan dinas. Dan aku pergi menggunakan uang yang selama ini kukumpulkan dari perusahaan yang kau bangga-banggakan itu. Pulanglah, bersihkan darah di bibirmu, dan siapkan surat cerai jika kau punya nyali. Aris kemudian menarik tangan Sheila dan merangkul pinggang wanita itu dengan mesra. Mereka berjalan menjauh menuju pintu keberangkatan internasional. Sementara Bu Ratna menyempatkan diri meludahi lantai di dekat kaki Nadine sebelum menyusul mereka. Nadine masih tersungkur di lantai dingin itu. Beberapa orang asing mendekat, mencoba menawarkan tisu atau bertanya apakah dia butuh bantuan polisi. Nadine menarik napas dalam-dalam. Ia berdiri perlahan, merapikan kemejanya, dan menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan. Rasa sakit di pipinya perlahan mati rasa, digantikan oleh kobaran api yang dingin di dalam dadanya. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering bersamaan dengan hancurnya rasa hormat terakhirnya pada Aris. Nadine merogoh saku celananya, mengambil ponselnya yang layarnya sedikit retak. Ia tidak menelepon polisi. Ia juga tidak menelepon keluarganya untuk mengadu. Ia mendial sebuah nomor yang sudah ia simpan selama bertahun-tahun di bawah nama Z Attorney. "Halo, Pak Gunawan." Suara Nadine terdengar sangat tenang, bahkan hampir sedingin es. "Aktifkan protokol pengambil alihan aset sekarang juga. Blokir semua kartu kredit korporat atas nama Aris Pratama dan ibunya. Dan satu lagi, batalkan semua kerjasama investasi dengan perusahaan yang dia kelola detik ini juga." Di ujung telepon, pengacara keluarga Nadine yang paling setia itu terdengar terkejut namun sigap. "Baik, Nona besar. Apakah Anda ingin kami menjemput Anda di bandara?" Nadine melihat ke arah gerbang keberangkatan di mana bayangan Aris dan Sheila baru saja menghilang. "Tidak perlu. Aku akan menikmati pertunjukan dari sini. Pastikan mereka tidak bisa memesan bahkan segelas air pun di hotel mereka nanti." Nadine mematikan telepon. Ia berjalan tegak meninggalkan terminal, bukan sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai pemilik sah dari seluruh dunia yang selama ini dinikmati oleh orang-orang yang baru saja menghinanya. Tamparan itu tidak menghancurkannya. Tamparan itu justru membangunkannya. Nadine melangkah keluar dari lobi keberangkatan dengan kepala tegak. Di belakangnya, bisik-bisik orang yang menyaksikan drama penamparan itu perlahan memudar, digantikan oleh deru mesin bus bandara dan klakson taksi yang tak sabar. Pipi kirinya kini tidak lagi sekadar panas, melainkan sudah mulai membiru, memberikan sensasi nyut-nyutan yang menjalar hingga ke rahang. Namun, setiap kali rasa sakit itu berdenyut, semangat Nadine justru semakin berkobar. Ia masuk ke dalam mobil city car putih miliknya yang terparkir di sudut remang gedung parkir. Di dalam kesunyian kabin mobil, Nadine menatap cermin rias di sun visor. Ia melihat pantulan dirinya. Seorang wanita yang selama 5 tahun ini memilih untuk meredupkan cahayanya demi mendukung ambisi seorang pria bernama Aris. Ia telah mengubur ijazah bisnis dari universitas ternama dan hak warisnya sebagai putri tunggal mendiang pemilik Prawira Group, hanya karena Aris pernah berkata bahwa dia ingin menjadi kepala keluarga yang dominan. 5 tahun. Aris. 5 tahun aku menjadi pelayan di rumahmu sendiri. Bisik Nadine pada bayangannya di cermin. Ia mengambil tisu basah, mengusap sisa darah di sudut bibirnya dengan gerakan perlahan. Alih-alih meringis, sebuah senyuman tipis, senyuman yang tampak asing dan berbahaya, muncul di wajahnya. Tamparan Sheila tadi bukan hanya memecahkan kulitnya, tapi juga menghancurkan rantai tak kasat mata yang selama ini mengikat Nadine dalam peran istri penurut. Ponselnya bergetar di dashboard. Sebuah pesan masuk dari Pak Gunawan, pengacara sekaligus orang kepercayaan ayahnya sejak dulu. Semua akses kartu kredit tambahan atas nama Aris Pratama dan Ratna Dewi telah dibekukan. Dana talangan untuk PT Pratama Mandiri juga telah dihentikan sementara menunggu audit mendalam. Instruksi Anda untuk pemindahan kepemilikan aset rumah utama sedang diproses. Nadine membalas singkat. Eksekusi dimulai hari ini. Pastikan vendor-vendor mereka juga mulai menagih hutang yang jatuh tempo besok pagi. Nadine menyalakan mesin mobil. Ia tidak langsung pulang ke rumah yang ia tempati bersama Aris. Ia justru melaju menuju sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan pusat bisnis Jakarta. Gedung itu adalah markas besar Prawira Group. Selama ini,
Staf di sana hanya mengenal Nadine sebagai istri direktur anak perusahaan yang sesekali datang mengantar bekal. Namun hari ini, ia datang dengan identitas yang berbeda. Ia memarkirkan mobilnya di slot khusus yang selama ini kosong. Dengan kacamata hitam besar untuk menutupi lebam di matanya, Nadine berjalan melewati lobi. Satpam yang biasanya menyapanya dengan santai, kini tertegun melihat aura yang dipancarkan Nadine. Ia tidak lagi tampak seperti wanita rumahan yang rapuh. Nadine naik ke lantai paling atas, lantai eksekutif. Di sana, Pak Gunawan sudah menunggunya di depan ruang rapat utama bersama beberapa jajaran direksi senior yang merupakan kawan lama mendiang ayahnya. "Selamat datang kembali, Nona Nadine," sapa Pak Gunawan dengan hormat. Para direksi lain membungkuk dalam. Mereka semua tahu siapa pemilik sebenarnya dari kerajaan bisnis ini, meski selama ini Nadine meminta mereka tetap diam demi menjaga ego suaminya. "Terima kasih sudah menunggu, Pak. Saya ingin laporan lengkap mengenai penyimpangan dana yang dilakukan Aris selama 3 tahun terakhir," ujar Nadine sambil melepas kacamata hitamnya saat sudah berada di dalam ruangan yang tertutup rapat. Salah satu direktur keuangan mendesah prihatin melihat lebam di wajah Nadine. "Nona, apa yang pria itu lakukan pada Anda? Kami bisa melaporkan ini sebagai tindak pidana penganiayaan sekarang juga." Nadine menggeleng perlahan. "Jangan sekarang. Jika dia masuk penjara karena penganiayaan, itu terlalu mudah bagi pria seperti Aris. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya jatuh dari puncak dunia ke dasar jurang yang paling dalam. Aku ingin dia melihat semua kemewahan yang dia banggakan menghilang satu persatu, dan dia tidak akan tahu siapa yang melakukannya sampai dia benar-benar hancur." Nadine duduk di kursi kebesaran ayahnya. Di depannya, layar proyektor menampilkan data-data yang mengejutkan. Aris bukan hanya berselingkuh, dia telah menggunakan dana operasional perusahaan untuk membelikan Sheila apartemen, mobil mewah, dan liburan ke luar negeri yang sedang mereka jalani sekarang. Bahkan, perhiasan berlian yang dipakai mertuanya hari ini adalah hasil dari manipulasi laporan keuangan proyek pengadaan alat berat di Kalimantan. "Dia benar-benar tidak tahu diri," gumam Nadine sambil melihat grafik kerugian yang disebabkan oleh Aris. "Dia menggunakan uang ibuku untuk membiayai gundiknya, lalu menertawakanku karena aku terlihat miskin di depannya." Tiba-tiba, ponsel Nadine berdering. Nama, ibu mertua, muncul di layar. Nadine tahu, di belahan dunia lain, atau mungkin di ruang tunggu VIP bandara sebelum keberangkatan, kartu kredit Bu Ratna baru saja ditolak saat ia mencoba membeli tas desainer di duty free. Nadine membiarkan ponsel itu berdering hingga mati. Ia tidak akan mengangkatnya. Ia ingin membiarkan rasa panik itu tumbuh perlahan di hati mereka, seperti racun yang menyebar. "Pak Gunawan," panggil Nadine. "Mulai besok, kirimkan surat pengosongan rumah kepada Ibu Ratna. Beritahu mereka bahwa rumah tersebut telah disita oleh perusahaan karena kegagalan pembayaran hutang pribadi Aris yang dijaminkan dengan aset tersebut. Saya ingin saat mereka mendarat dari liburan palsu itu, mereka tidak lagi memiliki tempat untuk kembali." Para direksi di ruangan itu saling berpandangan. Mereka melihat transformasi luar biasa dari Nadine. Wanita yang selama ini dianggap lemah dan tak berdaya itu kini telah berubah menjadi singa betina yang siap menerkam mangsanya. Nadine menyandarkan punggungnya ke kursi empuk. Ia menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Di suatu tempat di bandara sana, Aris mungkin sedang memaki-maki petugas bank karena kartunya tidak bisa digunakan. Dia mungkin sedang berusaha menjaga harga dirinya di depan Sheila yang menuntut belanja mewah. Nadine tersenyum lagi. Kali ini, senyumannya penuh dengan kepuasan yang dingin. "Nikmatilah jam-jam terakhir kemewahanmu, Aris," ucap Nadine pelan. "Karena besok, saat kau terbangun, kau akan menyadari bahwa dunia yang kau pijak ternyata hanyalah istana pasir yang aku bangunkan untukmu dan sekarang, aku baru saja mendatangkan ombaknya." Nadine menutup laptop di depannya dengan suara klik yang tegas. Babak baru kehidupannya baru saja dimulai, dan kali ini, ia tidak akan berhenti sampai setiap tetes air mata dan setiap inci rasa sakit di pipinya terbayar lunas. Nadine melangkah masuk ke dalam rumah mewah bergaya minimalis modern yang selama 5 tahun ini ia sebut sebagai rumah. Namun,
Suasana yang biasanya terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan asing. Bau parfum Aris masih tertinggal di ruang tamu, bersaing dengan aroma pengharum ruangan otomatis yang mahal. Nadine menatap sekeliling. Setiap sudut rumah ini adalah saksi bisu betapa kerasnya ia bekerja sebagai asisten tak terlihat bagi karir Aris. Ia berjalan menuju kamar utama. Di sana, di atas ranjang king size yang spraynya masih sedikit berantakan karena Aris terburu-buru berangkat tadi pagi, Nadine duduk terdiam. Ia menarik napas panjang, lalu bangkit dan menuju ruang kerja pribadi Aris, ruangan yang selama ini diharamkan bagi Nadine untuk masuk tanpa izin. Dulu aku menghormati privasimu karena aku percaya pada kesetiaanmu, Aris. Gumam Nadine sambil mendorong pintu kayu jati itu. Tapi hari ini, semua aturan itu terbakar habis. Nadine tidak perlu bersusah payah mencari kunci. Ia tahu Aris selalu menyembunyikan kunci laci meja kerjanya di dalam pot tanaman hias di pojok ruangan. Sebuah rahasia kecil yang Aris pikir tidak diketahui istrinya. Dengan tangan yang stabil, Nadine membuka laci tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kotak bludru hitam dan tumpukan dokumen. Nadine membuka kotak itu. Isinya adalah sebuah kalung berlian dengan inisial S. S untuk Sheila. Nadine terkekeh hambar. Kalung itu harganya pasti ratusan juta rupiah. Ia mengingat kembali bulan lalu ketika ia meminta uang untuk mengganti mesin cuci yang rusak. Aris membentaknya dan mengatakan bahwa perusahaan sedang sulit, sehingga Nadine terpaksa mencuci baju secara manual dengan tangan selama 2 minggu. Pahit. Rasa pahit itu menjalar di tenggorokannya. Nadine kemudian beralih ke tumpukan dokumen di bawah kotak tersebut. Matanya menyipit saat membaca satu persatu lembaran kertas itu. Aris bukan hanya berselingkuh secara fisik, dia telah melakukan pengkhianatan finansial yang sistematis. Ada beberapa polis asuransi jiwa atas nama Aris, namun penerima manfaatnya adalah Sheila, bukan Nadine. Ada juga surat perjanjian bawah tangan mengenai pembelian sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang diatasnamakan Ibu Aris, Bu Ratna, namun cicilannya diambil dari rekening operasional PT Pratama Mandiri. Nadine mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret setiap lembar dokumen tersebut. Tangannya bergerak dengan presisi seorang detektif. Ia juga menemukan sebuah tablet kecil yang tersembunyi di balik buku-buku tebal. Saat ia menyalakannya, tablet itu tidak terkunci. Nadine menemukan ribuan foto dan video. Foto-foto Aris dan Sheila yang sedang berlibur saat Aris pamit, rapat di luar kota. Video Bu Ratna yang sedang tertawa bersama Sheila sambil mencoba tas-tas baru, di mana dalam video itu Bu Ratna berkata, "Coba saja si Nadine itu tahu kita belanja pakai uangnya, pasti dia langsung jantungan. Tapi biarlah, dia memang cocoknya jadi pembantu di rumah daripada jadi menantu ibu." Mendengar itu, jantung Nadine berdenyut kencang. Bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang kini sudah mencapai titik beku. Ia mengirimkan semua file dari tablet itu ke email pribadinya dan juga ke folder rahasia milik Pak Gunawan. "Kalian benar-benar menganggapku bodoh," bisik Nadine. Nadine kemudian beralih ke lemari pakaian. Ia tidak mengambil banyak barang. Ia hanya mengambil pakaian-pakaian yang ia beli dengan uangnya sendiri sebelum menikah, perhiasan peninggalan ibunya, dan dokumen-dokumen penting miliknya. Selebihnya, gaun-gaun yang dipaksakan Aris untuk ia pakai agar terlihat pantas sebagai istri direktur, ia biarkan tetap tergantung. Saat ia sedang berkemas, ia melihat sebuah koper besar di pojok lemari. Itu koper milik Bu Ratna yang ditinggal karena ia membawa koper baru. Di dalamnya, Nadine menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, sebuah buku tabungan rahasia atas nama ibu mertuanya. Nadine membukanya dan melihat aliran dana masuk yang rutin setiap bulan dengan jumlah yang fantastis. Keterangan transfernya, jatah keamanan, Sheila. Nadine menyadari polanya sekarang. Bu Ratna bukan sekadar mendukung perselingkuhan anaknya. Dia digaji oleh Sheila agar tetap bungkam dan membantunya menyingkirkan Nadine. Mereka bertiga bekerja sama untuk menguras harta yang mereka pikir adalah milik Aris. Padahal sebenarnya itu adalah aliran dana dari perusahaan induk milik keluarga Nadine. Nadine menutup koper pribadinya dengan sekali sentakan. Ia menyeret koper itu keluar dari kamar. Sebelum keluar dari rumah, ia berhenti di dapur.
Ia mengambil sebuah botol anggur mahal yang baru saja dibeli Aris untuk merayakan kesuksesannya. Nadine membukanya, lalu menuangkan isinya ke seluruh lantai dapur dan ruang makan yang selama ini ia bersihkan dengan telaten hingga mengkilap. Rumah ini akan segera kosong, sama seperti hatiku untukmu, Aris, kata Nadine. Ia kemudian berjalan ke arah panel listrik rumah. Dengan tenang, ia mematikan semua aliran listrik kecuali untuk sistem keamanan CCTV yang terhubung ke ponselnya. Ia ingin menonton setiap detik saat mereka kembali nanti dan menyadari bahwa rumah mewah ini tidak lagi menerima mereka. Di luar, sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu. Pak Gunawan keluar dari mobil dan menyambut koper Nadine. "Sudah selesai, Nona?" tanya Pak Gunawan. Nadine menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. "Belum, Pak Gunawan. Ini baru pengumpulan bukti. Besok, saya ingin laporan tentang korupsi Aris di perusahaan masuk ke meja Dewan Komisaris. Dan pastikan kartu kredit yang mereka gunakan untuk makan malam mewah di Bali malam ini ditolak tepat saat tagihan keluar." "Sudah dilaksanakan, Nona. Kartu mereka akan mati tepat pada pukul 19 malam ini, saat jam makan malam puncak di resort mereka," jawab Pak Gunawan dengan senyum tipis. Nadine masuk ke dalam mobil. Saat mobil mulai melaju meninggalkan kompleks perumahan elit itu, Nadine membuka ponselnya. Ia melihat notifikasi dari aplikasi perbankan. Saldo rekening pribadinya yang selama ini ia sembunyikan menampilkan angka yang bisa membeli 10 rumah seperti yang baru saja ia tinggalkan. Ia juga melihat pesan WhatsApp di grup keluarga Aris yang isinya penuh dengan foto-foto kemewahan Sheila dan Bu Ratna di dalam pesawat. Nadine mengetik sebuah pesan di grup tersebut. Pesan terakhirnya sebelum ia memblokir semua nomor mereka. "Semoga makan malamnya berkesan. Jangan lupa cek limit kartu kalian." Nadine mematikan ponselnya, menyandarkan kepala di jok mobil, dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa benar-benar bebas. Perang baru saja dimulai, dan Nadine tidak berniat untuk memberikan tawanan. Pulau Dewata menyambut Aris, Sheila, dan Bu Ratna dengan semilir angin laut yang hangat dan langit senja berwarna jingga keemasan. Sebuah mobil jemputan mewah dari salah satu resort paling eksklusif di Uluwatu telah menunggu mereka di pintu keluar Bandara Ngurah Rai. Aris berjalan dengan dada membusung, merangkul pinggang Sheila yang mengenakan kacamata hitam besar dan topi pantai lebar, sementara Bu Ratna berjalan di belakang mereka dengan gaya seorang ratu, memerintah supir untuk berhati-hati saat mengangkat koper-kopernya. "Inilah hidup yang seharusnya kita jalani setiap hari, Mas," bisik Sheila manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu Aris di dalam mobil. "Bukan di rumah suram bersama wanita membosankan seperti Nadine." Aris tertawa rendah, mencium kening Sheila. "Lupakan Nadine. Dia mungkin sekarang sedang menangis di pojokan dapur sambil menghitung uang receh. Di sini, hanya ada aku, kamu, dan kemewahan." Bu Ratna ikut menimpali dari kursi tengah. "Ibu setuju. Tadi itu tamparan yang bagus. Sheila, dia memang perlu diingatkan posisinya." Ibu sudah tidak sabar ingin check-in dan berendam di private pool sambil minum sampanye. Mereka tiba di resort yang bertarif 30 juta rupiah per malam itu. Lobi resort yang menghadap langsung ke tebing laut memberikan kesan kemegahan yang luar biasa. Pelayan berseragam rapi menyambut mereka dengan minuman selamat datang yang dingin dan handuk beraroma melati. "Selamat malam, Bapak Aris. Kami sudah menyiapkan Royal Ocean Suite untuk Anda dan keluarga," sapa petugas resepsionis dengan ramah. "Terima kasih. Ini kartu kredit saya untuk biaya deposit dan check-in," ujar Aris dengan gaya sombong, menyodorkan sebuah kartu platinum yang berkilau. Petugas itu tersenyum dan menggesekkan kartu tersebut ke mesin EDC. Namun, senyum itu perlahan memudar. Sebuah bunyi PIP yang tajam terdengar, diikuti dengan keluarnya selembar kertas kecil. "Mohon maaf, Bapak Aris. Kartu ini ditolak. Sepertinya ada masalah komunikasi dengan bank Anda," ujar petugas itu dengan sopan. Aris mengerutkan kening. "Ditolak? Tidak mungkin. Isinya masih sangat banyak. Coba sekali lagi." Sekali lagi, mesin itu mengeluarkan bunyi yang sama. "Detlinet. Mas, ada apa?" tanya Sheila mulai gelisah.
Mungkin mesinnya rusak, gerutu Aris. Pakai kartu ini saja, Bu. Pakai kartu ibu dulu. Bu Ratna dengan sigap mengeluarkan kartunya dari dompet kulit buaya miliknya. Pakai ini, Mbak. Ini kartu prioritas. Namun, hasilnya tetap sama. Declinet. Bahkan saat petugas mencoba untuk ketiga kalinya, mesin itu menunjukkan pesan yang lebih mengerikan. Pick up card kontak security. Wajah Bu Ratna memucat. Apa maksudnya ini? Apa kartu saya dicuri? Ini kartu saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu, Bapak. Instruksi dari sistem kami menyatakan bahwa kartu ini telah diblokir secara permanen oleh pihak bank pusat. Apakah ada metode pembayaran lain? Kami memerlukan deposit sebesar 50 juta rupiah untuk pesanan ini. Petugas itu kini menatap mereka dengan tatapan yang sedikit berbeda. Tidak lagi memuja, melainkan penuh selidik. Ketegangan mulai merayap di lobi mewah itu. Beberapa tamu lain mulai melirik ke arah mereka. Aris merasa harga dirinya terinjak-injak. Ia mencoba menelepon layanan pelanggan banknya. Namun setiap kali ia mencoba menghubungi, sambungannya selalu terputus. Mas, aku lapar. Kita makan malam dulu saja di restoran bawah. Nanti urusan kartu bisa diselesaikan. Ajak Sheila yang mulai merasa malu ditonton tamu lain. Mereka memutuskan untuk makan malam di restoran resort yang sangat mahal. Berharap masalah kartu itu hanya gangguan jaringan sementara. Mereka memesan lobster, daging wagyu terbaik, dan 2 botol anggur Prancis. Bu Ratna makan dengan rakus, seolah ingin melupakan rasa malu di resepsionis tadi. Namun, saat tagihan makan malam sebesar 15 juta rupiah datang ke meja mereka, petaka sebenarnya dimulai. Aris mencoba kartu kreditnya yang lain. Total ada 4 kartu di dompetnya, dan semuanya gagal. Bahkan aplikasi perbankan di ponselnya tidak bisa diakses. Tertulis akses denied, account frozen. Ini tidak mungkin. Nadine, teriak Aris tiba-tiba, membuat seisi restoran menoleh. Kenapa bawa-bawa wanita itu, Mas? Tanya Sheila ketakutan. Semua kartu ini atas nama akun korporat yang terhubung dengan aset Prawira Group. Nadine yang memegang kendali administratif sebagai ahli waris. Tapi selama ini dia tidak pernah menyentuhnya. Dia pasti melakukan sesuatu. Aris mulai gemetar. Keringat dingin mengucur di dahinya. Tiba-tiba, ponsel Bu Ratna berbunyi. Bukan telepon, melainkan sebuah notifikasi berita dari portal bisnis nasional yang dibagikan di grup WhatsApp sosialitanya. Judul beritanya terpampang jelas. Skandal korupsi PT Pratama Mandiri. Direktur utama diduga gelapkan dana miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi. Seluruh aset dibekukan oleh pemegang saham mayoritas. Di bawah berita itu, terdapat foto Aris yang diambil secara diam-diam saat ia sedang berbelanja di butik mewah bersama Sheila beberapa waktu lalu. Bu Ratna menjerit kecil. Aris, lihat ini. Nama kita ada di berita. Mereka bilang kau pencuri. Belum sempat Aris merespons, manajer restoran datang menghampiri meja mereka, didampingi oleh 2 orang petugas keamanan bertubuh besar. Mohon maaf, Bapak Aris Pratama. Kami baru saja menerima instruksi dari kantor pusat kami yang baru saja dihubungi oleh firma hukum Prawira Group. Kami diminta untuk tidak menerima bentuk pembayaran apapun dari Anda dan diminta untuk meminta Anda meninggalkan area resort segera setelah tagihan ini dilunasi secara tunai. Tunai? Aku tidak bawa uang tunai sebanyak itu. Terak Aris frustrasi. Jika tidak bisa membayar, kami terpaksa melaporkan ini sebagai tindakan penipuan kepada pihak kepolisian setempat. Ujar manajer itu dengan nada dingin, tanpa ada keramahan tersisa. Sheila mulai menangis, bukan karena sedih, tapi karena malu dan takut. Bu Ratna menyembunyikan wajahnya dengan tas. Namun ia menyadari bahwa tas itu pun mungkin akan segera disita. Di tengah kekacauan itu, ponsel Aris bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang sangat ia kenali. Nomor Nadine. Pesan itu hanya berisi sebuah foto. Foto Nadine yang sedang duduk di kursi kebesaran di kantor pusat, memegang segelas teh hangat, dengan latar belakang pemandangan kota dari lantai 50. Di bawah foto itu, Nadine menulis, "Bagaimana rasa lobsternya, Aris?
Semoga cukup enak untuk menjadi makanan mewah terakhir yang kau cicipi sebelum kau mulai belajar makan di kantin penjara. Selamat menikmati malam di Bali, tanpa uang sepeser pun. Aris melempar ponselnya ke lantai hingga retak. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Singa yang selama ini ia anggap sebagai kucing rumahan telah bangun, dan dia baru saja masuk ke dalam kandangnya tanpa senjata. Suasana di restoran mewah itu berubah menjadi mencekam. Aris berdiri terpaku menatap layar ponselnya yang retak. Sementara bayangan foto Nadine di kantor pusat Prawira Group terus terngiang di benaknya. Ia merasa seolah-olah lantai yang ia pijak baru saja runtuh. Sheila mulai merengek, menarik-narik lengan kemeja linan Aris yang mahal. Sedangkan Bu Ratna sibuk memaki-maki pelayan yang kini berdiri mengepung mereka bagai narapidana. "Mas, lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Ini memalukan," jerit Sheila. Suaranya yang tadinya terdengar manja kini melengking kasar, memecah keheningan restoran. Aris tidak menjawab. Ia mencoba menelepon Nadine berkali-kali, namun panggilannya selalu dialihkan. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya mencoba menghubungi nomor kantor pusat. Setelah beberapa kali nada sambung, seorang sekretaris menjawab dengan suara formal yang sangat dingin. "Selamat malam, kantor pusat Prawira Group. Ada yang bisa saya bantu?" "Sambungkan saya ke Nadine. Ini Aris. Katakan padanya jangan main-main." "Kenapa kartu saya diblokir?" teriak Aris tanpa memedulikan tatapan sinis tamu-tamu lain. "Mohon maaf, Bapak Aris. Ibu Nadine Prawira sedang dalam rapat darurat dengan Dewan Komisaris terkait laporan penggelapan dana di PT Pratama Mandiri. Beliau tidak ingin diganggu. Namun, beliau meninggalkan pesan jika Anda menelepon." Sekretaris itu menjeda sejenak. Suaranya terdengar penuh kepuasan terselubung. Beliau berkata, "Gundikmu punya tangan untuk menampar. Maka dia pasti punya perhiasan untuk dijual sebagai biaya bayar makan malam." Sambungan diputus sepihak. Aris jatuh terduduk di kursi kayunya yang mahal. Ia menoleh ke arah Sheila, lalu ke arah tas tangan dan perhiasan yang dikenakan wanita itu. "Sheila, berikan kalungmu. Dan gelang itu. Kita harus bayar ini sekarang atau kita akan tidur di sel kantor polisi malam ini," perintah Aris dengan suara serak. "Apa? Tidak mau. Ini pemberianmu, Mas. Ini milikku." Sheila mendekap lehernya. Matanya membelalak tak percaya. "Berikan sekarang atau aku akan membiarkanmu ditahan sendirian di sini," bentak Aris. Terjadi perdebatan memalukan di tengah restoran. Sheila akhirnya melepas perhiasannya sambil menangis histeris, melemparkannya ke meja di depan manajer restoran yang menatap mereka dengan jijik. Bu Ratna juga terpaksa menyerahkan jam tangan emasnya untuk menutupi kekurangan tagihan. Setelah semua jaminan diberikan, mereka diusir keluar dari resort tanpa diperbolehkan mengambil koper-koper mereka yang masih tertahan sebagai jaminan deposit kamar yang belum dibayar. Sementara itu, ribuan kilometer dari Bali, di lantai tertinggi gedung Prawira Group, Nadine sedang duduk di ruang kerja mendiang ayahnya. Ruangan itu luas, dengan dinding kaca yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu Jakarta. Di atas meja jati besarnya, terdapat sebuah papan nama kristal bertuliskan, "Nadine Prawira, Chairwoman." Pak Gunawan masuk membawa dokumen baru. "Nona, berita tentang pembekuan aset sudah menyebar ke seluruh relasi bisnis Aris. Beberapa vendor sudah mulai menarik barang-barang mereka dari kantor PT Pratama Mandiri. Selain itu, saya sudah mendapatkan akses ke akun rahasia yang digunakan Aris untuk mengalirkan dana ke rekening pribadinya." Nadine menyesap teh chamomilenya dengan tenang. "Bagus, Pak Gunawan. Bagaimana dengan status rumah yang ditempati Ibu Ratna?" "Sertifikatnya sudah kembali atas nama Anda sepenuhnya. Besok pagi, tim pengosongan aset akan datang ke sana. Tidak ada satupun barang di dalam rumah itu yang boleh dibawa kecuali pakaian mereka sendiri, karena semua perabotan dibeli dengan uang perusahaan," lapor Pak Gunawan. Nadine bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela kaca besar. "Aris selalu mengira aku adalah yatim piatu yang beruntung dia nikahi. Dia lupa bahwa alasan ayahnya dulu memohon-mohon pada ayahku untuk menjodohkan kami adalah karena perusahaan mereka hampir bangkrut.
Aku hanya mencoba menjadi istri yang baik dengan memberikan dia panggung untuk memimpin, tapi dia justru menggunakan panggung itu untuk mengkhianatiku. Tiba-tiba, ponsel pribadi Nadine bergetar. Sebuah video call dari nomor Aris. Nadine memutuskan untuk mengangkatnya. Layar ponsel menunjukkan wajah Aris yang berantakan. Rambutnya kacau, keringat membasahi dahinya, dan latar belakangnya bukan lagi resort mewah, melainkan pinggir jalan raya yang gelap. Nadine, apa-apaan ini? Kau pikir kau siapa bisa melakukan ini padaku? Raung Aris di telepon. Nadine menatap layar dengan ekspresi datar. Aku adalah orang yang membayar gaji istrimu, gaji sekretarismu, dan bahkan membayar biaya hidup ibumu selama 5 tahun terakhir, Aris. Aku adalah pemilik dari setiap napas finansial yang kau hirup. Kau hanya wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa. Kau mencuri akses perusahaanku. Nadine tertawa pelan. Suara tawa yang membuat bulu kuduk Aris merinding. Aris, sayangku, PT Pratama Mandiri adalah anak perusahaan kecil dari Prawira Group. Ayahku memberikannya padamu sebagai hadiah pernikahan karena aku memohon padanya. Aku adalah pemegang saham 90% di sana. Aku tidak mencuri apapun. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku dari tangan seorang pencuri. Aris terdiam. Di sampingnya, sayup-sayup terdengar suara Bu Ratna yang meratap menanyakan bagaimana mereka bisa pulang ke Jakarta tanpa uang. Tamparan Sheila di bandara tadi pagi adalah harga yang sangat mahal. Aris, lanjut Nadine. Itu adalah tamparan terakhir yang akan pernah kuterima dari siapapun di keluargamu. Sekarang, nikmatilah sisa malammu di trotoar. Oh, dan jangan khawatir tentang rumah. Kunci-kuncinya sudah kuganti. Barang-barangmu sudah aku kirim ke gudang kumuh di pinggiran kota. Kau bisa mengambilnya setelah kau keluar dari penjara nanti. Nadine, tunggu. Kita bisa bicarakan ini. Aku minta maaf. Sheila yang menggodaku. Suara Aris mulai berubah menjadi memohon, penuh keputusasaan. Maaf? Kata itu tidak ada dalam kamus bisnisku malam ini, ujar Nadine dingin. Selamat tinggal, Aris. Sampai jumpa di pengadilan. Nadine mematikan telepon. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit bahunya perlahan terangkat. Ia bukan lagi Nadine yang lemah, yang harus menyembunyikan memar di pipinya dengan riasan. Ia adalah Nadine Prawira. Dan ia baru saja menunjukkan pada dunia bahwa siapapun yang berani mengusik ketenangannya, harus siap menghadapi badai yang diciptakannya. Pak Gunawan, panggil Nadine tanpa menoleh. Ya, Nona. Siapkan konferensi pers besok pagi. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa Aris Pratama bukan lagi bagian dari keluarga ini, baik secara personal maupun profesional. Dan pastikan Sheila tidak bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun di negara ini. Dimengerti, Nona. Nadine kembali menatap pemandangan kota. Di luar sana, angin malam bertiup kencang, seolah merayakan kebangkitan sang ratu yang selama ini terbuang. Pagi hari di Bali yang seharusnya menjadi momen sarapan mewah di tepi tebing, berubah menjadi neraka dunia bagi Bu Ratna. Wanita yang biasanya selalu tampil necis dengan sanggul rapi itu, kini duduk di sebuah bangku kayu panjang di depan kantor polisi sektor terdekat. Wajahnya sembab, riasannya luntur terkena keringat dan air mata, membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Di sampingnya, Aris terlihat frustrasi, mencoba menelepon siapapun yang mungkin bisa meminjamkan uang, sementara Sheila duduk agak menjauh, tampak sibuk memeriksa kuku-kukunya yang mulai patah dengan wajah cemberut. Aris baru saja mencoba menghubungi rekan-rekan bisnisnya, namun hasilnya nihil. Begitu nama, Prawira Group, disebutkan sebagai pihak yang membekukan asetnya, semua orang langsung menutup telepon. Tak ada yang berani berurusan dengan kemarahan Nadine Prawira. Aris, ibu lapar. Rintih Bu Ratna dengan suara parau. Ibu tidak bisa terus-menerus duduk di sini. Hotel menahan koper kita. Semua baju bagus ibu ada di sana. Ibu pikir aku tidak lapar. Bentak Aris, emosinya meledak. Ini semua gara-gara Sheila. Kalau saja kau tidak menampar Nadine di bandara, dia mungkin tidak akan semarah ini.
Sheila berdiri. Matanya berkilat marah. Kok jadi aku yang salah? Kau sendiri yang tertawa saat aku melakukannya. Aris. Ibu juga ikut menertawakannya. Sekarang kalian mau cuci tangan. Cukup. Teriak Bu Ratna. Aris. Hubungi Nadine lagi. Mengemis padanya. Katakan kau hilaf. Katakan kita semua hilaf. Dia itu hatinya lembut. Dia pasti kasihan melihat mertuanya terlunta-lunta seperti ini. Dulu saja saat ibu sakit pura-pura, dia sampai rela tidak tidur semalaman menjaga ibu. Aris menatap ibunya dengan ragu, lalu mengambil ponselnya yang layarnya kini hancur namun masih bisa menyala. Ia mendial nomor Nadine. Kali ini, secara mengejutkan, panggilan itu diangkat pada nada ketiga. Nadine? Nadine, ini aku, Mas Aris. Suara Aris tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut dan penuh sesal. Sebuah akting yang biasa ia gunakan untuk meluluhkan hati istrinya dulu. Ada apa lagi? Aris? Aku sedang sibuk mempersiapkan berkas kepolisian untuk kasus penggelapanmu. Suara Nadine terdengar sangat jernih di seberang sana, kontras dengan kebisingan di sekitar Aris. Nadine, tolong. Mas minta maaf. Mas tahu masalah. Mas hanya hilaf. Sheila yang terus-menerus menggoda Mas. Mas mencintaimu. Nadine, kau istri Mas yang sah. Kau segalanya bagi Mas. Ucap Aris sambil memberikan isyarat pada ibunya. Bu Ratna segera merampas ponsel itu. Nadine, ini ibu. Nak, ibu minta maaf ya. Ibu kemarin itu cuma terbawa suasana. Ibu sayang sekali sama Nadine. Tolong jangan hentikan fasilitas kami. Ibu sekarang ada di pinggir jalan. Nak, perut ibu sakit. Ibu belum makan dari semalam. Masa kamu tega membiarkan ibu mertuamu yang sudah tua ini menderita? Di kantor pusat Prawira Group, Nadine mendengarkan rengekan itu melalui speakerphone sambil menandatangani beberapa surat kuasa. Ia menarik napas panjang. Sebuah senyuman dingin tersungging di bibirnya. Sakit perut, Bu? Itu karena ibu terlalu banyak memakan uang yang bukan hak ibu. Jawab Nadine tenang. Dulu, saat aku sakit tipes dan ibu menyuruhku mencuci semua gorden rumah sendirian karena ibu ingin mengadakan pengajian. Apakah ibu memikirkan rasa sakitku? Saat ibu menertawakanku ditampar di depan ratusan orang di bandara. Apakah ibu ingat kalau aku menantumu? Itu kan bercanda. Nadine sayang. Suara Bu Ratna bergetar. Bercanda ibu sangat mahal harganya. Nadine menjeda sejenak. Jika kalian ingin pulang ke Jakarta, aku akan mengirimkan tiket pesawat. Tapi bukan untuk Sheila. Dan bukan kelas bisnis. Benarkah? Nak, kau memang menantu yang baik. Kirimkan sekarang ya. Bu Ratna tiba-tiba bersemangat. Aku akan mengirimkannya dengan satu syarat, kata Nadine. Ibu harus berlutut di depan kamera ponsel Aris, akui semua dosa ibu, dan kirimkan videonya padaku. Aku ingin melihat betapa tulusnya permintaan maaf, ibu tercinta, ini. Wajah Bu Ratna memerah antara malu dan marah. Nadine, kau keterlaluan. Aku ini orang tuamu. Kalau begitu, silakan cari makan di tempat sampah terdekat. Selamat tinggal. Tunggu. Jerit Bu Ratna saat Nadine hendak memutus sambungan. Ia menoleh pada Aris yang menatapnya penuh harap agar mereka bisa pulang. Dengan harga diri yang hancur berkeping-keping, Bu Ratna berlutut di trotoar yang kotor di bawah terik matahari Bali. Aris merekam kejadian itu. Sheila hanya menonton dengan tatapan jijik. Bu Ratna mulai menangis sejadi-jadinya sambil meracau meminta maaf di depan kamera, mengakui bahwa dia telah menerima uang dari Sheila untuk menindas Nadine. Setelah video itu dikirim, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Aris. 2 buah tiket pesawat kelas ekonomi keberangkatan paling malam. Hanya 2? Tanya Aris setelah menelepon Nadine kembali. Sheila punya tangan untuk menampar. Maka dia punya kaki untuk jalan kaki pulang. Urus selingkuhanmu sendiri, Aris. Dan satu lagi, jangan harap bisa masuk ke rumah utama. Tim keamananku sudah menunggu di sana untuk menyambut kalian dengan cara yang tidak akan kalian lupakan. Nadine mematikan telepon secara permanen. Ia merasa lega. Namun ia tahu ini baru pemanasan.
Ia bangkit dari kursi kerjanya, menatap Pak Gunawan yang berdiri di sudut ruangan. Pak Gunawan, video permintaan maaf Bu Ratna itu simpan baik-baik. Itu akan menjadi konten pembuka yang sangat bagus saat kita membeberkan karakter asli keluarga terhormat ini di pengadilan nanti. Tentu, Nona. Semua berjalan sesuai rencana, jawab Pak Gunawan. Lalu bagaimana dengan Sheila? Dia terjebak di Bali tanpa uang sepeser pun. Nadine mengambil tas tangannya, bersiap untuk pulang. Biarkan saja. Dia akan segera menyadari bahwa pria yang dia puja-puja itu tidak akan pernah membelanya saat keadaan sulit. Dia akan merasakan apa artinya menjadi orang asing yang terbuang. Nadine melangkah keluar dari ruangan. Di koridor, para karyawan yang dulu sering mengabaikannya kini membungkuk hormat dengan wajah tegang. Nadine tidak memedulikan mereka. Fokusnya sekarang adalah menyambut kepulangan Aris dan ibunya di Jakarta untuk babak pembalasan berikutnya yang lebih menyakitkan. Penghancuran reputasi mereka secara total. Saat ia berjalan menuju lift, Nadine bergumam pelan. Kalian meminta maaf karena kalian kalah, bukan karena kalian menyesal. Dan aku tidak punya ruang untuk maaf bagi para pecundang. Bandara Soekarno-Hatta, tempat yang sama di mana drama ini bermula 24 jam yang lalu, kini menjadi panggung bagi babak baru kehancuran Aris dan keluarganya. Pesawat kelas ekonomi yang membawa Aris dan Bu Ratna mendarat pada tengah malam. Tidak ada lagi sapaan hangat dari supir pribadi atau kawalan asisten. Mereka keluar dari pintu kedatangan dengan pakaian yang kusut, wajah yang kuyu, dan hanya membawa tas kecil yang berhasil mereka selamatkan. Sheila? Wanita itu tertinggal di Bali. Menangis histeris di trotoar setelah Aris meninggalkannya begitu saja demi menyelamatkan diri sendiri. Aris. Ibu lelah sekali. Di mana supir kita? Keluh Bu Ratna sambil memijat pinggangnya. Matanya yang merah mencari-cari papan nama bertuliskan namanya. Namun yang ia temukan justru sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di depan pintu keluar, puluhan wartawan dari media bisnis dan hiburan sudah berkerumun. Cahaya lampu flash kamera tiba-tiba menyambar-nyambar wajah mereka bagai kilat di tengah badai. Pak Aris. Benarkah Anda melakukan penggelapan dana Prawira Group untuk membiayai wanita simpanan? Ibu Ratna, bagaimana tanggapan Anda mengenai tuduhan keterlibatan dalam pencucian uang perusahaan? Apakah benar rumah mewah di kawasan Menteng itu sudah disita hari ini? Aris terperangah. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan jaketnya yang kotor. Minggir! Jangan ambil foto. Ini privasi. Teriaknya panik. Namun, para wartawan itu justru semakin merangsek maju. Di tengah kerumunan itu, sebuah jalur terbuka. Nadine Prawira berjalan mendekat dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna putih gading yang sangat kontras dengan kegelapan malam. Di sampingnya berdiri Pak Gunawan dan dua orang pria bertubuh tegap dengan seragam polisi. Nadine, tolong kami. Suruh mereka pergi. Teriak Bu Ratna. Mencoba menerjang ke arah Nadine seolah-olah menantunya itu masih menjadi pelindungnya. Nadine berhenti tepat 1 meter di depan mertuanya. Ia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang dingin namun tajam. Aku tidak punya kuasa atas kebebasan pers, Bu Ratna. Mereka datang ke sini karena mereka mencium bau bangkai pengkhianatan yang kalian sembunyikan selama bertahun-tahun. Nadine, apa-apaan ini? Kenapa ada polisi? Aris gemetar. Suaranya menciut melihat borgol yang terselip di pinggang salah satu polisi tersebut. Pak Aris Pratama. Salah satu polisi maju selangkah. Kami memiliki surat perintah untuk membawa Anda ke kantor pusat untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan manipulasi laporan keuangan dengan kerugian negara dan swasta mencapai 50 miliar rupiah. 50 miliar. Bu Ratna menjerit hampir pingsan. Tidak mungkin. Aris tidak pernah memberikan uang sebanyak itu pada ibu. Tentu saja tidak semuanya untuk ibu. Sela Nadine dengan nada sarkastik. Sebagian besar mengalir ke rekening Sheila dan aset-aset atas nama pribadi yang sekarang sudah aku bekukan melalui pengadilan. Ibu hanya mendapatkan uang jajan agar tetap tutup mulut, bukan? Nadine kemudian mendekat ke arah Aris, yang kini sedang dipegang lengannya oleh polisi.
Nadine merapikan kerah kemeja Aris yang sudah tidak beraturan. Sebuah gerakan yang dulu selalu ia lakukan dengan penuh kasih sayang, namun kini terasa seperti sebuah ancaman. Mas Aris, ingat saat kau menertawakanku kemarin di sini? Kau bilang aku memalukan karena aku terlihat seperti pembantu. Nadine berbisik, namun suaranya terdengar jelas oleh beberapa kamera wartawan yang mendekat. Lihat dirimu sekarang. Di bawah sorot lampu ini, siapa yang sebenarnya terlihat seperti sampah? Aku akan menuntutmu. Nadine, aku masih suamimu. Raung Aris saat ia mulai diseret perlahan oleh petugas. Suami. Nadine mengeluarkan sebuah map biru dari tasnya. Pak Gunawan sudah mendaftarkan gugatan cerai dengan nomor perkara yang sangat cantik pagi tadi. Dan karena semua aset yang kau gunakan dibeli dengan uang hasil penggelapan, kau tidak memiliki hak gonogini sepeser pun. Kau keluar dari pernikahan ini sebagaimana kau masuk dulu, tanpa harta, dan kali ini, tanpa harga diri. Bu Ratna mencoba memeluk kaki Nadine, menangis histeris di lantai bandara yang kotor. Nadine, ampuni ibu. Jangan biarkan Aris di penjara. Ibu harus tinggal di mana? Nadine menarik kakinya perlahan agar tidak tersentuh oleh tangan Bu Ratna. Tim pengosongan sudah selesai bekerja di rumah Menteng 1 jam yang lalu. Bu, semua barang bermerek yang ibu beli dengan uang perusahaan sudah disita. Pak Gunawan telah menyiapkan sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota untuk ibu, itu pun jika ibu bisa membuktikan di pengadilan bahwa ibu tidak ikut serta dalam pencucian uang Aris. Jika tidak, mungkin ibu akan menyusul Aris ke Hotel Prodeo. Cahaya flash kamera terus menyambar, mengabadikan momen Bu Ratna yang bersimpuh di lantai dan Aris yang digiring masuk ke mobil polisi. Nadine berdiri tegak, membelakangi mereka semua, menatap lurus ke arah pintu keluar bandara di mana mobil Rolls-Royce miliknya sudah menunggu. Ia merasa seolah-olah beban ribuan ton yang selama 5 tahun ini menghimpit pundaknya telah menguap. Bandara ini menjadi saksi kehancurannya kemarin, dan malam ini, bandara yang sama menjadi saksi kebangkitannya. Nona Nadine, apakah kita langsung menuju hotel? Tanya Pak Gunawan sambil membukakan pintu mobil. Nadine menoleh sejenak ke arah kerumunan wartawan yang masih mengejar mobil polisi yang membawa Aris. Tidak, Pak Gunawan. Antar aku ke pemakaman ayah. Aku ingin memberitahu beliau bahwa putrinya sudah mengambil kembali tahtanya. Mobil mewah itu meluncur membelah kegelapan malam Jakarta, meninggalkan puing-puing kehidupan Aris dan Bu Ratna di belakang. Nadine bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas dengan lega tanpa rasa takut akan dihina lagi. Pembalasan di bandara ini barulah permulaan, karena ia akan memastikan bahwa di pengadilan nanti, tidak akan ada satupun lubang tikus bagi Aris untuk melarikan diri. 3 hari setelah insiden dramatis di bandara, suasana di Jakarta masih memanas dengan berita kejatuhan Aris Pratama. Namun, di sebuah kamar hotel melati yang pengap di sudut kota Denpasar, Bali, drama lain sedang mencapai titik didihnya. Sheila, yang selama ini selalu tampil sebagai ratu di samping Aris, kini tampak berantakan. Ia tidak memiliki uang tunai, kartu kreditnya semua mati, dan pihak hotel mewah tempatnya menginap sebelumnya telah mengusirnya setelah menyita semua tas desainer dan perhiasannya sebagai jaminan utang. Dengan sisa uang dari menjual ponsel cadangannya, Sheila akhirnya bisa membeli tiket pesawat paling murah menuju Jakarta. Ia mendarat dengan perasaan dendam yang membara. Di pikirannya hanya ada satu tujuan, menemukan Nadine dan membalas rasa malunya, atau setidaknya memeras Nadine dengan ancaman video-video lama Aris yang ia simpan. Lihat saja, Nadine, kau mungkin punya uang, tapi aku punya bukti yang bisa menghancurkan reputasimu juga. Desis Sheila sambil melangkah keluar dari terminal kedatangan domestik. Namun, Sheila tidak sadar bahwa Nadine telah menunggunya. Bukan dengan polisi kali ini, melainkan dengan kebenaran yang lebih tajam dari sekadar jeruji besi. Nadine telah menyewa sebuah ruang pertemuan kecil di dekat bandara. Ia menginstruksikan orang-orangnya untuk menjemput Sheila begitu wanita itu mendarat. Sheila, yang mengira dia akan diculik, justru dibawa ke ruangan tersebut dan mendapati Nadine sedang duduk tenang sambil membaca sebuah map merah. Kau! Mau apa lagi kau? Hah? Teriak Sheila ketus.
Kau sudah menghancurkan Mas Aris. Kau sudah membuatku terlunta-lunta di Bali. Kau wanita iblis. Nadine menutup mapnya perlahan. Ia menatap Sheila dengan tatapan kasihan. Tipe tatapan yang diberikan seseorang kepada serangga yang akan diinjak. Duduklah, Sheila. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu sebelum kau memutuskan untuk membuat keributan lebih jauh. Sheila duduk dengan kasar. Aku tidak butuh ceramahmu. Aku punya video Aris yang membicarakan rahasia Prawira Group. Kalau kau tidak memberiku 10 miliar sekarang, aku akan menyebarkannya. Nadine justru tertawa kecil. Silakan sebar. Video itu diambil saat Aris sedang mabuk, bukan? Secara hukum, itu tidak sah. Tapi, bagaimana dengan data yang aku punya tentangmu? Nadine menggeser sebuah amplop coklat besar ke hadapan Sheila. Dengan ragu, Sheila membukanya. Wajahnya yang tadinya merah karena marah, perlahan-lahan berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Di dalam amplop itu terdapat foto-foto Sheila dengan seorang pria lain. Seorang pria yang dikenal sebagai salah satu kompetitor bisnis Aris. Bukan hanya foto, tapi ada juga salinan percakapan surel dan mutasi rekening. Kau pikir Aris adalah satu-satunya sumber uangmu? Tidak, Sheila. Kau bermain di dua kaki, ujar Nadine dingin. Kau adalah mata-mata yang dikirim oleh Sanjaya Corp untuk mendekati Aris agar bisa mencuri rahasia dagang Prawira Group. Kau merayu Aris bukan karena cinta, tapi karena tugas. Dan saat kau menamparku di bandara kemarin, itu bukan karena kau cemburu, tapi karena kau ingin memprovokasi Aris agar dia semakin jauh dariku dan semakin bergantung padamu. Sheila gemetar. Ini fitnah. Aku mencintai Mas Aris. Benarkah? Lalu bagaimana dengan transferan 500 juta minggu lalu dari rekening gelap atas nama Doni Sanjaya ke rekening luar negerimu? Aku sudah melacaknya. Sheila, aku punya tim forensik keuangan yang jauh lebih pintar daripada taktik murahmu. Nadine berdiri, berjalan memutari meja hingga ia berdiri tepat di belakang Sheila. Ia membungkuk, berbisik di dekat telinga wanita yang pernah menamparnya itu. Kau tahu apa yang paling lucu? Aris sedang berada di sel tahanan sekarang, dan dia terus-menerus memanggil namamu. Dia pikir kau adalah satu-satunya orang yang setia padanya. Dia bahkan berencana memberikan semua sisa uang gelapnya padamu untuk membiayai pengacara. Nadine meletakkan sebuah perekam suara di atas meja. Aku sudah mengirimkan bukti pengkhianatanmu ini ke pengacara Aris. Bayangkan reaksi pria temperamental itu saat dia tahu bahwa wanita yang dia bela mati-matian, yang membuatnya rela membuang istrinya, ternyata adalah mata-mata musuhnya sendiri. Nadine, tolong jangan lakukan ini. Tangis Sheila pecah. Kalau Aris tahu, dia bisa membunuhku. Dan Doni Sanjaya, dia tidak akan membiarkanku hidup kalau aku gagal. Kau sudah gagal saat kau memutuskan untuk menyentuh wajahku di bandara itu, kata Nadine tanpa ampun. Tamparan itu harganya sangat mahal. Sheila, sekarang, bukan hanya kau tidak punya uang, tapi kau tidak punya tempat untuk lari. Aris membencimu, Doni Sanjaya menganggapmu sampah yang bocor, dan dunia tahu siapa kau sebenarnya. Nadine memberikan satu lembaran terakhir. Itu adalah surat pencekalan dari asosiasi profesional dan daftar hitam di seluruh perusahaan di bawah naungan Prawira Group dan afiliasinya. Kau tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris, asisten, atau apapun lagi di negeri ini. Kau akan dikenal sebagai pengkhianat dan penghancur rumah tangga. Sekarang, keluar dari sini sebelum aku berubah pikiran dan menyerahkan bukti penipuanmu ke polisi juga. Sheila berdiri dengan kaki lemas. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan bahu merosot. Tidak ada lagi keangkuhan. Tidak ada lagi gaun merah yang mencolok. Ia kini hanyalah seorang wanita tanpa masa depan. Dihancurkan oleh keserakahannya sendiri dan oleh wanita yang tadinya ia anggap remeh. Nadine menatap kepergian Sheila dari jendela. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Pak Gunawan. Pastikan foto-foto Sheila dengan Doni Sanjaya bocor ke media sore ini. Aku ingin publik tahu bahwa Aris bukan hanya seorang koruptor, tapi juga seorang bodoh yang ditipu oleh gundiknya sendiri. Nadine menarik napas dalam. Satu persatu,
Pion-pion yang menyakitinya telah tumbang. Namun, puncaknya masih ada di depan mata. Sidang pengadilan yang akan memastikan Aris dan mertuanya membusuk di tempat yang seharusnya. Satu tamparan, satu kehancuran total, gumam Nadine. Ia meraba pipinya yang kini sudah sembuh total. Namun ingatan akan rasa sakit itu tetap ia simpan sebagai pengingat agar ia tidak pernah menjadi lemah lagi. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari itu dipenuhi oleh awak media dan orang-orang yang penasaran dengan akhir dari skandal direktur yang menelantarkan Ratu Prawira. Ruang sidang utama terasa dingin, bukan hanya karena AC yang berembus kencang, tapi karena aura ketegangan yang menyelimuti ruangan tersebut. Nadine duduk di barisan depan, didampingi oleh Pak Gunawan dan tim hukumnya. Ia mengenakan kebaya modern berwarna hitam pekat dengan bros perak peninggalan ibunya, memancarkan keanggunan yang berwibawa sekaligus duka yang telah berubah menjadi kekuatan. Di seberang ruangan, di kursi terdakwa, duduk Aris. Pria itu tampak sangat berbeda. Tubuhnya yang dulu tegap kini membungkuk. Wajahnya pucat dengan kantung mata yang menghitam karena kurang tidur di dalam sel tahanan. Di kursi saksi, Bu Ratna tampak gelisah. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan emasnya. Ia hanya memakai gamis sederhana yang tampak agak kebesaran. Ia terus menghindari tatapan mata Nadine. Sidang perkara nomor 452 terkait penggelapan dana dan pencucian uang dengan terdakwa Aris Pratama dimulai. Suara ketukan palu hakim menggema, memutus keheningan. Agenda hari ini adalah pembuktian. Pak Gunawan berdiri, menyodorkan tumpukan dokumen dan sebuah flash disk kepada majelis hakim. Yang mulia, kami membawa bukti tambahan berupa rekaman percakapan dan mutasi rekening rahasia yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya menggelapkan dana perusahaan, tetapi juga berencana untuk mengalihkan seluruh aset pemegang saham mayoritas ke rekening pribadi di luar negeri atas nama orang ketiga. Satu persatu bukti diputar. Suara Aris yang sedang merencanakan cara menyingkirkan Nadine agar bisa menguasai warisan Prawira terdengar jelas di ruang sidang. Tenang saja, Ma. Nadine itu bodoh. Dia hanya tahu cara mengurus rumah. Begitu semua aset pindah ke namaku, aku akan menceraikannya dan kita bisa hidup mewah dengan Sheila di Singapura. Suara Aris dalam rekaman itu membuat seluruh pengunjung sidang berbisik kencang. Aris menunduk dalam. Tangannya terkepal hingga kukunya memutih. Bu Ratna mulai terisak, menyadari bahwa rekaman itu diambil di rumah mereka sendiri, tempat yang mereka pikir aman untuk merencanakan kejahatan. Terdakwa Aris Pratama, apakah Anda mengakui suara dalam rekaman ini? Tanya hakim ketua dengan suara berat. Aris terdiam lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara serak. Ya, Yang Mulia. Puncak persidangan terjadi saat Nadine dipanggil sebagai saksi korban sekaligus penggugat cerai. Ia berjalan menuju kursi saksi dengan langkah yang tenang. Saat ia duduk, ia menatap Aris tepat di matanya. Tidak ada lagi rasa cinta di sana, hanya kekosongan yang dingin. Saudari Nadine, apakah Anda memiliki pernyataan terakhir sebelum kami menutup pemeriksaan saksi? Tanya hakim. Nadine mengangguk. Ia berdiri dan berbalik ke arah Aris dan Bu Ratna. 5 tahun lalu, saya datang ke keluarga ini dengan membawa harapan dan seluruh aset keluarga saya untuk membangun masa depan bersama. Saya memberikan segalanya. Cinta, pengabdian, bahkan nama besar ayah saya. Namun, yang saya dapatkan adalah pengkhianatan yang terencana. Nadine menjeda. Suaranya tetap stabil meski atmosfer ruangan sangat emosional. Puncaknya adalah tamparan di bandara itu. Di depan umum, saya dihina oleh wanita simpanan suami saya sementara suami dan ibu mertua saya tertawa. Hari itu, saya menyadari bahwa memaafkan kalian adalah sebuah dosa terhadap diri saya sendiri. Hari ini, saya menuntut keadilan. Bukan hanya untuk uang yang dicuri, tapi untuk martabat yang coba kalian injak-injak. Setelah pemeriksaan saksi selesai, hakim membacakan putusan sela mengenai gugatan cerai Nadine. Berdasarkan bukti perselingkuhan dan kejahatan finansial yang berat, hakim mengabulkan gugatan cerai Nadine secara instan. Tidak ada harta gono gini. Semua aset yang dibeli selama pernikahan menggunakan dana perusahaan dikembalikan sepenuhnya kepada Prawira Group atau disita negara sebagai bagian dari denda penggelapan. Dengan ini,
Pernikahan antara Nadine Prawira dan Aris Pratama dinyatakan putus karena perceraian. Palu hakim diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Aris jatuh lunglai di kursinya. Ia bukan hanya kehilangan istrinya, ia kehilangan karirnya, hartanya, dan kini ia menghadapi ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Saat sidang ditunda untuk pembacaan vonis pidana minggu depan, polisi mulai menggiring Aris kembali ke sel. Saat melewati kursi Nadine, Aris berhenti sejenak. Nadine, tolong. Aku tahu aku salah. Setidaknya beri ibu tempat tinggal. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Rintih Aris dengan air mata mengalir. Nadine menatap mantan suaminya itu tanpa ekspresi. Dia punya kamu, Aris. Dan kamu punya waktu 15 tahun di dalam penjara untuk memikirkan bagaimana caranya menjadi anak yang baik tanpa menggunakan uangku. Untuk rumah, bukankah Ibu Ratna bilang aku hanya cocok jadi pembantu? Nah, aku sudah membelikan sebuah rumah kecil di desa terpencil. Dia bisa tinggal di sana dan belajar mencuci bajunya sendiri dengan tangan, seperti yang dia paksakan padaku selama ini. Nadine kemudian berpaling. Ia tidak ingin melihat wajah-wajah itu lagi. Baginya, Aris dan ibunya sudah mati sejak hari mereka tertawa di bandara. Di luar gedung pengadilan, sinar matahari sore menerpa wajah Nadine. Pak Gunawan mendekat dengan wajah cerah. Semua berjalan sempurna. Nona, berita tentang kemenangan Anda di pengadilan sudah menaikkan harga saham perusahaan kita sebesar 10% hari ini. Nadine tersenyum tipis. Ini bukan tentang saham, Pak Gunawan. Ini tentang mengakhiri satu bab gelap dan memulai bab yang baru. Nadine masuk ke dalam mobilnya. Ia melihat ke arah spion, melihat gedung pengadilan yang perlahan menjauh. Di dalam sana, Aris sedang diproses untuk masuk kembali ke sel dingin. Di pinggir jalan, ia melihat Bu Ratna sedang duduk di trotoar, menangis sambil memegang tas plastiknya. Pemandangan yang ironis bagi wanita yang dulu menghina orang lain, miskin. Nadine menutup jendela mobilnya. Ia sudah selesai dengan masa lalunya. Kini, ia siap untuk bab terakhir dari rencananya, membuktikan kepada dunia bahwa dia bisa bersinar jauh lebih terang tanpa bayang-bayang seorang pengkhianat. 1 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri mimpi buruk Nadine. Jakarta pagi ini tampak lebih cerah. Atau mungkin itu hanya perasaan Nadine karena beban di hatinya telah benar-benar terangkat. Di meja kerjanya yang luas, terdapat sebuah koran pagi dengan tajuk utama di kolom hukum. Vonis 12 tahun penjara bagi Aris Pratama, mantan direktur yang menggelapkan dana Prawira Group. Nadine melirik berita itu sekilas sebelum menutupnya. Baginya, Aris hanyalah statistik masa lalu. Ia tidak merasa sedih, pun tidak merasa gembira secara berlebihan. Ia hanya merasa tenang. Keadilan telah ditegakkan, dan itu sudah cukup. Ponselnya bergetar. Sebuah video masuk dari informan yang ia tugaskan untuk memantau rumah kecil di desa yang ia berikan untuk Bu Ratna. Dalam video itu, terlihat Bu Ratna sedang berjongkok di depan sebuah sumur, mencoba menimba air dengan tangan yang gemetar. Wajahnya yang dulu selalu dipoles kosmetik mahal kini kusam dan terbakar matahari. Ia tampak sedang beradu mulut dengan tetangga sebelah karena masalah saluran air. Tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi supir, dan tidak ada lagi menantu yang bisa ia tindas. Nadine mematikan layar ponselnya. Ia telah memberikan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, sebuah atap dan air bersih. Namun ia tidak memberikan kemewahan yang dulu mereka sia-siakan. Nona Nadine, mobil sudah siap. Jadwal hari ini adalah peresmian Prawira Empowerment Center di Tangerang. Suara Pak Gunawan memutus lamunannya. Nadine bangkit, merapikan setelan blazer berwarna biru navy yang membuatnya tampak sangat elegan. Mari berangkat, Pak Gunawan. Hari ini adalah hari besar bagi yayasan kita. Perjalanan menuju lokasi peresmian diisi dengan pembicaraan bisnis yang produktif. Yayasan yang didirikan Nadine bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, bantuan psikologis, dan pelatihan wirausaha bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik dan perselingkuhan. Nadine ingin mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Setibanya di lokasi, Nadine disambut oleh ratusan perempuan yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Di sana,
Ia memberikan pidato yang sangat menyentuh. Dunia mungkin pernah mencoba mematahkan kita, ujar Nadine di atas panggung. Suaranya menggema penuh keyakinan. Mereka mungkin mencoba menginjak harga diri kita dan membuat kita merasa kecil. Tapi ingatlah satu hal, Anda adalah pemilik takdir Anda sendiri. Jangan pernah biarkan siapapun meredupkan cahaya Anda, karena saat Anda bangkit, Anda akan menyadari bahwa Anda jauh lebih kuat daripada orang-orang yang mencoba menghancurkan Anda. Tepuk tangan meriah membahana. Di antara kerumunan itu, Nadine melihat wajah-wajah yang penuh harapan. Ia tahu, ia telah menemukan tujuan hidupnya yang baru. Setelah acara selesai, Nadine meminta supirnya untuk mengantarnya ke tempat di mana semuanya dimulai, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun kali ini, ia datang bukan untuk mengantar orang lain, dan bukan untuk menangis. Ia berdiri di titik yang sama di Terminal 3, tempat di mana Sheila menamparnya dan Aris menertawakannya. Area itu kini dipenuhi oleh calon penumpang yang terburu-buru, sama seperti hari itu. Nadine berdiri di sana selama beberapa menit, memejamkan mata, merasakan angin dari pintu otomatis yang terbuka. Ia bisa merasakan sisa-sisa rasa sakit di pipinya. Namun kini rasa itu telah berganti menjadi rasa bangga. Tiba-tiba, seorang wanita muda yang tampak kebingungan dengan banyak koper mendekatinya. "Maaf, Mbak, boleh tanya di mana counter check-in untuk penerbangan internasional?" Nadine tersenyum ramah, senyum yang tulus, bukan senyum dingin pembalasan. Ia menunjukkan arahnya dengan sopan. Wanita itu berterima kasih dan berlalu. Nadine menyadari bahwa hidup terus berjalan, dan dunia tidak berhenti berputar hanya karena satu pengkhianatan. "Nona, kita harus segera menuju gerbang. Pesawat Anda ke Paris akan berangkat dalam 1 jam," ujar Pak Gunawan yang membawakan koper kecil milik Nadine. Nadine mengangguk. Ia akan pergi berlibur, liburan yang sesungguhnya, dengan uangnya sendiri, tanpa beban rahasia, dan tanpa orang-orang parasit yang menumpang hidup padanya. Paris adalah awal dari petualangan barunya untuk mengeksplorasi pasar internasional bagi Prawira Group. Saat ia berjalan melewati gerbang imigrasi, ia mengeluarkan ponselnya untuk terakhir kali. Ia melihat kontak bernama Aris dan ibu mertua yang masih terblokir. Dengan gerakan mantap, ia menghapus kedua kontak itu secara permanen. Ia tidak lagi membutuhkan pengingat tentang mereka, bahkan dalam daftar blokir sekalipun. Nadine menyerahkan paspornya kepada petugas imigrasi. Petugas itu melihat paspornya, lalu menatap Nadine dengan senyum sopan. "Semoga perjalanannya menyenangkan, Ibu Nadine Prawira." "Terima kasih," jawab Nadine singkat namun tegas. Ia berjalan menyusuri lorong menuju pesawat. Cahaya matahari sore masuk melalui dinding kaca bandara, menyinari langkah kakinya yang mantap. Nadine tidak menoleh lagi ke belakang. Di depannya membentang cakrawala yang luas, langit biru yang tak terbatas, dan masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sang ratu telah kembali ke tahtanya, tidak dengan mahkota emas yang rapuh, melainkan dengan kekuatan jiwa yang tak tergoyahkan. Dan kali ini, tidak akan ada seorang pun yang berani mengangkat tangan padanya lagi. Tamat.